Sebuah pasar yang ideal tidak hanya diukur dari seberapa ramai perputaran uangnya, tetapi juga dari seberapa nyaman dan bersih lingkungan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar Cipeje memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Namun, kenyamanan fisik dan optimalisasi retribusi seringkali terhambat oleh satu hal mendasar, faktor kesadaran. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, hari ini saya Teguh Arianto dari Angkatan 11 yang bertugas di Pasar Cipeje di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon akan memaparkan sebuah langkah nyata. Bukan sekedar teori, melainkan sebuah gerakan bersama melalui rencana aksi yang berjudul Gerakan Kesadaran Pedagang untuk Tertib Retribusi dan Kebersihan Lingkungan Pasar Cipeje. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, sebelum kita mengurai tantangan yang ada, mari kita lihat terlebih dahulu potret kondisi ideal yang ingin kita tuju bersama di Pasar Cipeje. Pertama, kita ingin mendambakan terwujudnya Pasar Cipeje yang beriman, yaitu bersih, indah, nyaman, dan aman. Sebuah pasar tradisional yang tidak kumuh, harum, dan membuat masyarakat betah berbelanja. Kedua, adanya optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor retribusi pelayanan pasar. PAD yang sehat adalah modal dasar untuk membiayai pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tercinta. Dan yang ketiga, kita menginginkan tumbuhnya rasa memiliki yang tinggi dari para pedagang. Mereka tidak hanya berjualan, tapi juga bertanggung jawab penuh menjaga kebersihan di area lapaknya sendiri. Ditopang oleh sinergi yang harmonis antara UPTD pengelola pasar dengan paguyuban pedagang. Inilah fondasi keberlanjutan sebuah ekosistem pasar yang sehat. Namun, kenyataan di lapangan saat ini masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang cukup berat. Sebagaimana visualisasi yang tampak pada slide ini, ada 3 hambatan utama yang kita hadapi. Satu, kesadaran yang masih rendah. Kita masih mendapati adanya oknum pedagang yang belum sadar akan kewajibannya, sehingga menunggak atau enggan membayar retribusi secara tertib. Hal ini berdampak langsung kepada kebocoran potensi PAD kita. Dua, pola pembuangan sampah yang buruk. Akibat pembuangan yang tidak teratur, tumpukan sampah sering menggunung di lorong-lorong pasar. Lorong yang becek dan kotor ini jelas mengurangi kenyamanan pembeli secara drastis. Tiga, faktor perilaku dan metode pendekatan. Selama ini, upaya penertiban hanya bersifat koersif, seperti teguran keras atau sanksi lisan. Pendekatan semacam ini terbukti tidak efektif dalam mengubah kebiasaan jangka panjang pedagang. Kita butuh pendekatan yang menyentuh kesadaran internal mereka, bukan paksaan eksternal semata. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, menjawab hambatan tersebut, saya menawarkan sebuah gagasan inovasi strategis yang ramah dan humanis, yaitu strategi kolaboratif dan edukatif. Kita tidak lagi datang sebagai polisi pamong yang menuntut, melainkan sebagai mitra pembangunan. Pertama, pembentukan tim kebersihan. Kita akan menunjuk dan membina tokoh pedagang yang berpengaruh di setiap blok sebagai tim kebersihan atau agen perubahan. Mereka lah yang akan mengingatkan rekan sesama pedagang secara persuasif. Dari pedagang, oleh pedagang, dan untuk pedagang. Kedua, edukasi transparansi retribusi. Kita luruskan pemahaman pedagang. Kita jelaskan secara transparan bahwa uang retribusi yang mereka bayarkan akan kembali kepada mereka dalam bentuk fasilitas kebersihan yang layak, seperti penyediaan tong sampah baru dan armada pengangkutan rutin. Ketiga, gerakan semut. Singkatan dari Sinergi Edukatif Masyarakat untuk Tertib. Yang diwujudkan melalui aksi kerja bakti berkala antara pengelola pasar dan paguyuban pedagang untuk menyikat habis titik-titik sampah liar di pasar. Untuk mengimplementasikan gagasan besar ini, kami membaginya ke dalam milestone yang terukur. Pada fase persiapan di bulan pertama, fokus kami adalah membangun kesamaan visi dan fondasi data yang kuat. Langkah pertama adalah melakukan konsultasi intensif dengan Kepala Pasar Cipeje serta dinas terkait guna menyelaraskan rencana aksi. Selanjutnya, kami menggelar rapat internal bersama seluruh petugas pasar agar persepsi cara bertindak di lapangan seragam dan solid. Paralel dengan itu, kami melakukan pemetaan baseline data pedagang yang aktif untuk mengetahui peta kepatuhan pembayaran retribusi.
serta menyusun instrumen media edukasi persuasif berupa brosur dan flyer informatif yang mudah dipahami pedagang. Memasuki fase implementasi di bulan pertama hingga kedua, kami langsung turun ke lapangan untuk melakukan eksekusi nyata. Sosialisasi persuasif kami jalankan dari lapak ke lapak di seluruh blok pasar. Target kami konkret, minimal 90% pedagang memahami aturan retribusi dan mau terlibat aktif menjaga kebersihan lapak mereka. Kemudian, gerakan bersih pasar kita galakan, memprioritaskan lorong-lorong utama dan saluran drainase agar tidak menyumbat dan menimbulkan bau tidak sedap. Sebagai bentuk komitmen nyata dari retribusi yang mereka bayarkan, kami melakukan penataan sarana dan prasarana dengan menempatkan minimal 5 titik tempat sampah baru di area strategis pasar yang selama ini kekurangan tempat sampah. Rencana aksi yang baik tidak akan lengkap tanpa adanya pengawasan. Pada fase evaluasi di bulan kedua, kami melakukan kontrol kualitas secara ketat dan terukur. Kami melakukan monitoring harian atas ketaatan retribusi pedagang pasca edukasi untuk menguji efektivitas pendekatan persuasif kami. Data pendapatan harian kami rekapitulasi secara berkala guna melihat grafik peningkatan PAD yang masuk. Selain itu, kami mengevaluasi apakah penempatan tempat sampah baru sudah efektif mereduksi sampah liar di lorong pasar. Seluruh temuan kendala dan pencapaian ini kami kemas dalam sebuah progress report resmi sebagai wujud akuntabilitas kinerja kami kepada pimpinan Dinas Lingkungan Hidup. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang budiman, bagaimana kita mengukur keberhasilan gerakan kesadaran ini? Kami menetapkan indikator keberhasilan yang jelas secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, target utama kami adalah peningkatan PAD sektor retribusi pelayanan pasar Cipeje sebesar minimal 20% pada akhir bulan kedua implementasi. Secara kualitatif, indikatornya adalah 1. Tingkat kepatuhan tinggi. Pedagang membayar retribusi secara sukarela tanpa perlu ditagih dengan perdebatan. 2. Standar kebersihan meningkat. Lorong-lorong pasar bersih dari tumpukan kantong plastik hitam liar. 3. Sinergitas terjaga. Terwujudnya pola komunikasi dua arah yang cair dan harmonis antara petugas pasar dan pengurus paguyuban pedagang. Rencana aksi perubahan ini dirancang bukan untuk membebani, melainkan untuk melahirkan solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Bagi para pedagang, lingkungan pasar yang bersih, asri, dan tidak becek akan meningkatkan kenyamanan berbelanja masyarakat. Hal ini tentu akan menarik lebih banyak pembeli datang, yang pada akhirnya akan mendongkrak omset penjualan harian pada pedagang itu sendiri. Bagi pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup, kita tidak hanya berhasil mengamankan dan meningkatkan target capaian retribusi pasar, tetapi juga mewujudkan tata kelola pasar tradisional yang sehat, higienis, dan akuntabel sejalan dengan komitmen pelayanan prima pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Sebagai penutup presentasi hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa rekomendasi demi keberlanjutan rencana aksi perubahan ini ke depan. 1. Mengintegrasi strategi edukasi persuasif ini ke dalam SOP harian manajemen pasar. 2. Memberikan reward atau penghargaan berkala bagi blok pasar terbersih guna menjaga semangat kompetisi sehat antara pedagang. Dan 3. Mereplikasi kesuksesan gerakan kesadaran ini di pasar-pasar tradisional lain di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Karena pada akhirnya, keyakinan kami adalah pasar bersih, PAD meningkat, pedagang sejahtera. Demikian pemaparan proposal rencana aksi perubahan ini saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan bimbingan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.